Meskipun Laila seorang muslim, dia terkadang ikut dalam kegiatan minum-minum di klub bersama Amena. Pada suatu malam Sabtu, Amena mabuk berat dan dengan cepat Laila mengambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang mendapat hidayah setelah mabuk-mabukan. Kita masuk ke kisahnya. Amena Blake, seorang wanita Inggris, telah menempuh perjalanan hidup yang penuh liku, sebelum akhirnya menemukan jalan ke Islam. Dilansir dari sumber yang sama, Amena berasal dari Sheffield, Britania Raya. Amena adalah anak yang lahir di luar pernikahan, pada tanggal 12 Oktober 1973, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, mengilhami permulaan perjalanannya yang tak terduga. Aku dilahirkan tanpa diinginkan. Keberadaanku adalah hasil dari sebuah kehamilan yang tak direncanakan. Ketika aku masih bayi, berusia 1 bulan, otoritas setempat membawaku ke sebuah panti asuhan, cerita Amena, merujuk pada catatan dari All American Muslim. Beruntung, beberapa bulan kemudian, seorang pasangan dari Liverpool, Norman dan Sylvia Blake, mengunjungi panti tersebut, dengan keinginan kuat untuk menjadi orang tua angkat. Mereka berdua merasa diberkati ketika pada Maret 1974, mereka mengadopsi Amena yang masih bayi, memberinya nama Blake, dan memberikan tempatnya di dalam keluarga mereka. Sejak saat itu, setiap tahunnya penuh dengan dukungan, kasih sayang, dan cinta dari keluarga Blake. Amena tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat, berterima kasih atas cinta tanpa syarat yang telah dia terima. Amena memiliki ikatan yang erat dengan ayah angkatnya, Norman Blake, yang sehari-hari menjalani profesi sebagai seorang dosen, sementara Nyonya Blake adalah seorang seniman yang berbakat. Sebagaimana kebanyakan anak muda, Amena memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Namun, sayangnya, dia rentan terpengaruh oleh lingkungan yang kurang sehat. Pada dasarnya, gadis ini lebih suka bergaul dalam pesta-pesta, atau menghabiskan waktu dengan hiburan daripada fokus belajar. Salah satu kebiasaan buruk yang pernah dia lakukan adalah minum minuman beralkohol. Setiap akhir pekan, dia sering mengajak beberapa temannya untuk pergi ke klub malam, di mana mereka menghabiskan malam dengan berdansa dan bersenang-senang. Namun, siapa sangka bahwa kegemarannya berpesta itulah yang menjadi pintu gerbang bagi Amena untuk mengenal Islam. Ceritanya dimulai ketika dia bertemu dengan seorang teman baru, Laila, seorang wanita Inggris keturunan Pakistan. Meskipun Laila seorang muslim, dia terkadang ikut dalam kegiatan minum-minum di klub bersama Amena. Pada suatu malam Sabtu, Amena mabuk berat dan dengan cepat Laila mengambil tindakan. Meskipun masih larut malam, Laila membawa temannya yang tak sadarkan diri itu ke apartemennya, karena orang tua Amena sedang tidak ada di kota. Dengan penuh kehati-hatian, Laila membantu Amena masuk ke dalam kamar, dan memastikan dia aman. Keesokan paginya, Amena terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terkejut mendapati dirinya berada di dalam kamar yang bukan miliknya. Namun, rasa terkejutnya segera berubah menjadi terima kasih dan haru, saat dia menyadari bahwa Laila telah memberinya pertolongan yang tak terlupakan. Setelah membersihkan diri, Amena memutuskan untuk menghabiskan waktu sejenak di dalam kamar Laila. Di sana, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah buku bercover biru, dengan ukiran-ukiran indah di bagian covernya. Rasa penasarannya pun segera muncul. Itu Al-Quran, kitab suci umat Islam, ucap Amena, mengingat kembali perkataan Laila kepadanya. Dan, ukiran, itu sebenarnya adalah tulisan Arab yang menyusun kata, Al-Quran yang mulia. Setelah membuka mushaf tersebut, Amena terkejut mendapati bahwa isinya tidak hanya teks berbahasa Arab, tetapi juga terjemahannya. Di salah satu halaman, dia menemukan beberapa ayat yang menyebut nama Maria atau Maryam, ibu dari Nabi Isa. Laila kemudian menjelaskan bahwa Islam menghormati kedua tokoh tersebut dengan sangat mulia. Bahkan, ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang diberi nama sama dengan Maryam. Amena merasa akrab dengan isi surah Maryam saat itu. Pasalnya, kedua orang tua angkatnya sangat religius. Mereka sering membawanya ke gereja, dan di rumah,
Norman dan Sylvia Blake senang menghabiskan waktu sore dengan membaca buku-buku keagamaan. Sejak saat itu, Ameena mulai merasa tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Dia menjadi rajin membaca kitab-kitab agama yang biasa dibaca oleh orang tua angkatnya. Ameena membandingkan apa yang dia baca dengan isi Al-Quran. Menurut penjelasan Laila, Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang suci, bukan hasil karya manusia semata. Pernyataan itu mengundang minatnya. Ketika Ameena berkunjung ke flat Laila, temannya itu mengakui bahwa pengetahuannya tentang agama masih terbatas. Laila menyarankan agar Ameena berdiskusi dengan tetangganya, seorang mualaf yang bisa memberikan pencerahan. Tanpa ragu, Ameena memutuskan untuk berkenalan dengan tetangga muslim tersebut yang bernama Dawood. Dia dengan berani menyampaikan maksudnya, dan mulai mengajukan berbagai pertanyaan tentang Al-Quran. Dari mana asal-usul Al-Quran? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan? Bagaimana dengan bukti-bukti saintifiknya? Itulah beberapa pertanyaan yang ingin saya cari jawabannya, ungkap Ameena. Dengan cara yang sistematis dan jelas, Dawood menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mendengarkan penjelasannya, Ameena merasa puas. Ajaran Islam terdengar masuk akal baginya. Sejak saat itu, Ameena sering berdiskusi dengan Dawood tentang berbagai aspek keislaman. Suatu hari, ketika mereka tengah asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara yang menarik perhatian dari komputer milik Dawood. Meskipun tidak sepenuhnya memahami arti dan maksud dari suara itu, kemerduan yang terpancar dari azan, membuat hati dan pikiran Ameena menjadi lebih tenang. Dawood kemudian menjelaskan, bahwa suara yang didengarnya adalah azan, panggilan untuk melaksanakan salat, ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim, minimal 5 kali sehari. Mendengar azan, seakan seluruh diriku merasakan hangatnya iman untuk pertama kalinya, kenang Ameena dengan penuh kehangatan. Sebelum pergi, Ameena diberikan sebuah kepingan CD oleh Dawood, yang berisi rekaman video dakwah yang berjudul Ar-Risalah yang berarti pesan, dengan durasi 3 jam. Dia berjanji akan menontonnya sampai tuntas. Dalam beberapa pekan berikutnya, Ameena mengalokasikan waktunya untuk menyelesaikan Ar-Risalah. Salah satu bagian dari video tersebut, yang membuatnya terkesan adalah tentang sejarah azan. Ameena kemudian mulai memperluas minatnya terhadap sirah nabawiyah dalam bahasa Inggris. Dia juga mulai membaca berbagai buku yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama-kelamaan, dia mulai mengagumi sosok pembawa risalah Islam tersebut. Tak terasa, berbulan-bulan berlalu, Ameena terus konsisten dalam mempelajari agama Tauhid. Dia melakukan hal itu dengan membaca buku-buku dan menonton video yang direkomendasikan oleh temannya. Atas saran Dawood, dia mulai menghadiri kajian keislaman secara langsung. Meski ada satu masjid yang lokasinya cukup jauh dari rumahnya, namun Ameena tidak ragu untuk mengikuti kajian tersebut. Di masjid tempat tersebut, Ameena berkenalan dengan seorang imam yang mengikuti tarekat Sufi. Suatu hari, dia memutuskan untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh imam tersebut. Setelah beberapa pertemuan, Ameena akhirnya mendapatkan keberanian untuk meminta izin berdiskusi dengan sang imam. Dengan senang hati, sang imam menerima permintaannya. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang mengganjal tentang Islam. Imam tersebut mampu memberikan jawaban yang memuaskan untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh Ameena, termasuk pandangan Al-Quran terhadap sains. Ulama itu menjelaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikiran mereka. Dengan memanfaatkan potensi akal, setiap individu dapat memahami kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang imam memberikan contoh beberapa ayat dalam surah Al-Mu'minun yang menggambarkan proses penciptaan manusia. Ameena terkejut ketika dia mengetahui bahwa detail tentang proses pembelahan sel, pembentukan embrio, dan perkembangan bayi dalam rahim telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Fakta bahwa Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu buta huruf, membuatnya semakin yakin bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia.
Isinya yang tepat dan relevan, menjelaskan fase-fase penciptaan manusia adalah bukti kebenarannya. Pada musim gugur tahun 1992, Ameena akhirnya mantap untuk memeluk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid, dengan bimbingan imam setempat. Alhamdulillah, itu adalah langkah pertamaku dalam memeluk Islam, kenangnya. Sejak saat itu, dia memilih nama baru, Ameena, terinspirasi dari nama ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam beberapa hari, orang tua angkatnya, Norman dan Sylvia Blake, belum mengetahui bahwa Ameena telah memeluk agama Islam. Kabar tersebut akhirnya tersebar juga, meskipun awalnya ada kekecewaan dari ayah tirinya, mereka tidak menghalangi langkahnya. Sedangkan ibu tirinya merasa khawatir. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tua angkat Ameena mulai melihat perubahan positif dalam kepribadiannya. Mereka melihat bahwa Ameena tidak lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi lebih memilih untuk mendalami agamanya. Perlahan-lahan, sikap mereka mulai melunak. Mereka tidak lagi mempermasalahkan keyakinan baru Ameena. Hal ini tentu membuat perjalanan Ameena dalam Islam menjadi lebih ringan. Dan itulah kisah dari seorang wanita yang mendapat hidayah setelah mabuk-mabukan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.